Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka menunaikan salah satu tugas mata kuliah kita. Yang terhormat Ibu Desi, selaku dosen pembimbing mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 mempresentasikan program yang kami buat yang berjudul Hasil Panen Kopi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sumarno, yang kedua ada Nur Faisariono, yang ketiga ada Atia Anandira, yang keempat ada Nur Adiza Kusuma Manikam, yang kelima ada Fauzia. Selanjutnya, adapun rangkaian sesi yang akan berlangsung pada video kali ini. Yang pertama ada sesi pembuka, yang kedua ada sesi penyajian materi, yang ketiga ada sesi penutup. Nah, langsung saja kita memasuki sesi pertama, dan marilah kita buka sesi pertama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita memasuki sesi kedua, yaitu penyajian materi. Dan untuk penyajian materi, yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya, dan untuk pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, ada alasan, ada flowchart, ada program, dan ada output program. Langsung saja kita memasuki pemaparan materi. Untuk itu, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Untuk itu, saya persilakan Fauzia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan kelompok kami memilih program menghitung hasil panen kopi. Kopi adalah salah satu komoditas andalan Indonesia yang juga merupakan komoditas ekspor. Dari tahun ke tahun, petani kopi masih menggunakan cara-cara tradisional dan manual untuk menghitung hasil panen kopinya. Untuk itu, kami dari kelompok 3 kelas A mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar, Fakultas Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2022, Universitas Negeri Makassar, mencoba membuat program yang dapat membantu para petani untuk menghitung hasil panennya secara lebih modern, sehingga ke depannya para petani kopi bisa mengetahui kemajuan hasil panennya. Bukan hanya satu jenis kopi, bahkan bisa menghitung hasil panen untuk 2 jenis kopi. Pada pemrograman kami mengkhususkan pada materi percabangan dan perulangan, di mana percabangan yang kami gunakan yaitu if else, dan pada perulangan kami menggunakan for. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fauzia akan penjelasan alasan memilih program ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Atia Anandira untuk menjelaskan tentang flowchart. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang program menghitung hasil panen dalam bentuk flowchart. Pada yang pertama itu terdapat simbol terminator, di mana kita memulai suatu kegiatan.
Selanjutnya kita menggunakan simbol preparation, digunakan untuk mendeklarasikan variabel atau mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Di sini ada N, pilih, HN, CN, DN, PN, hasil N dalam bentuk tipe data integer, dan IN dalam bentuk tipe data float. Selanjutnya di sini ada simbol input-output. Di sini kita memasukkan banyak hasil panen kopi, lalu akan tertampil kopi yang akan dihitung. Yang pertama Robusta dan yang kedua adalah Arabica. Selanjutnya terdapat perulangan yang kita pakai itu for, di mana di situ kita menginisialisasi nilai awal I sama dengan 0. Selanjutnya kita cek kondisi apakah nilainya I sama dengan nilai I kurang dari atau sama dengan N. Jika iya atau true, maka kita lanjut ke menampilkan perhitungan hasil panen kopi, lalu memasukkan kode yang ingin dihitung. Selanjutnya di sini ada percabangan menggunakan simbol decision. If pilih sama dengan 1, jika benar maka kita memasukkan HI, CI, DI, PI, dan II, dan selanjutnya kita memproses hasil I sama dengan HI kali CI kali DI kali PI kali II kali 0,2. Jika kita tidak memilih 1 dan kita memilih 2, maka kita memasukkan HI, CI, PI, HI, CI, DI, PI, II, dan memproses hasil I sama dengan HI kali CI kali DI kali PI kali II kali 0,18. Jika kita tidak memilih dua-duanya, yaitu tidak memilih 1 atau 2, maka programnya akan langsung berhenti. Selanjutnya, nilai I ini dilakukan increment, yaitu ditambahkan 1. Selanjutnya, dicek kondisi kembali apakah nilai I-nya ini sama dengan nilai I kurang dari atau sama dengan N. Bila kondisinya benar, true, maka cetak kembali semua tadi, dan jika terus dilakukan hingga kondisi bernilai salah akan selesai. Selanjutnya di sini lanjut lagi ke hasil panen kopi 1 dan kopi 2. Ada juga lagi perulangan for, di mana diinisialisasi nilai awal I sama dengan 0. Selanjutnya dicek kondisi apakah nilai I kurang dari atau sama dengan N. Jika kondisi bernilai benar, maka kita mencetak hasil operasi panen kopi. Selanjutnya nilai I dilakukan increment atau ditambahkan 1. Selanjutnya cek kondisi kembali apakah nilai I kurang dari atau sama dengan N. Bila true, maka kita mencetak kembali kalimat hasil operasi panen kopi, dan hal ini terus dilakukan hingga kondisi bernilai salah atau false dan program selesai. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyajian materinya oleh Saudari Atia Anandira. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk menjelaskan tentang program. Untuk itu, saya persilahkan kepada Saudara Sumarno. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you moderator. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Seperti biasa dalam C++ itu ada
include your stream itu adalah headernya. Terus kita masuk ke pendeskripsian atau variabel. Ada integer main, terus ada integer n, pilih m, pilih c sama pilih d sama f. Hasil n, terus ada float in. Terus nanti akan ada cout atau output. Outputnya itu menghasil hasil panen kopi. Terus ada output lagi yang hasilnya itu banyak hasil panen. Terus ada sin n, sin atau input. Output 1 itu akan muncul yaitu kopi Robusta dan output 2-nya kopi Arabica. Terus ada perulangan for. For integer i sama dengan 0, 1 kurang dari n, i plus plus. Nanti outputnya akan muncul hasil panen kopi yang kita pilih. Terus ada output pilih kode yang ingin dihitung. Terus ada input pilihan atau memilih yang percabangan 1 atau 2. Terus ada percabangan pertama itu if pilih 1. Ada output jumlah tanaman per hektar. Terus nanti ada minta input satu persatu atau input H, C, D sampai selanjutnya. Next. Nah, terus ada percabangan kedua. Seperti yang pertama, percabangan isinya itu sama saja. Nanti kita cuma memilih percabangan yang mana yang mau kita hitung, yang 1 atau 2. Nanti hasil outputnya akan muncul langsung di hasil output yang di bawah karena sudah ada perulangan di atas atau hasilnya itu akan terjumlah otomatis. Nah, di bawah itu akan muncul output hasil panen kopi 1 dan 2. Terus ada perulangan for lagi, for integer i sama dengan 0. Terus ada output hasil panen kopi. Terus ada output hasil panen atau hasil output yang terakhir. Kemudian ada return 0 atau akhir program. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyajian materinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri terakhir untuk menjelaskan materi tentang output program. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk menerangkan output program sebelumnya. Di sini ada menghitung hasil panen kopi. Ada 2 kode, yaitu kode pertama yaitu Robusta, yang kedua ada Arabica. Nah, di sini ada hasil panen kopi. Nah, kita memilih kode, misalnya kode 1 yaitu kopi Robusta. Nah, di situ ada jumlah tanaman per hektar yaitu 2.000, jumlah cabang produktif per tanaman ada 30, jumlah dompolan per cabang produktif ada 5, jumlah buah per dompolan ada 20, dan indeks bijinya 1,2. Nah, hasil panen kopi kedua, yaitu pilih kode yang ingin dihitung, yaitu misalnya kode 2, Arabica. Kemudian ada di situ ada jumlah tanaman per hektar atau adalah 3.000, jumlah cabang produktif per tanaman ada 25, jumlah dompolan per cabang produktif ada 7, jumlah buah per dompolan ada 20, dan indeks bijinya ada 1,2. Nah, hasil dari semua kedua kode tadi ialah kode pertama yaitu Rp1.440.000. Nah, yang kode kedua yaitu Rp2.520.000. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, beralih ke program finish dan selesai. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyajian materi oleh Saudari Nur Adiza Kusuma Manikam. Berakhirnya penyajian materi oleh Saudari Nur Adiza Kusuma Manikam, maka berakhir pula sesi kedua atau sesi penyajian materi. Selanjutnya kita memasuki sesi penutup. Nah, semoga apa yang teman-teman nonton tadi
bisa bermanfaat dan bisa teman-teman pahami tentang program kami. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami juga tentang flowchart, program, dan tentang hasil panen kopi. Tentu program kami ini hanya merupakan program yang sederhana dan masih banyak kekurangan. Tapi harapan kami nanti program ini bisa lebih dikembangkan dan dapat bermanfaat khususnya untuk petani kopi dalam menghitung hasil panennya secara lebih maju dan modern. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.